Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Bareng-bareng ya, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Ali Imran ayat 200. Yuk kita dengerin dulu Quran Surat Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita udah sama-sama mendengarkan Quran Surat Ali Imran ayat 200. Perlu kita ketahui bahwa Quran Surat Ali Imran ini merupakan surat ketiga yang ada di dalam Al-Quran dan diturunkan di kota Madinah. Adapun isi kandungan dari Quran Surat Ali Imran ayat 200 ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap sabar dalam menjauhi segala larangan yang telah Allah tetapkan, dan meminta untuk menguatkan kesabarannya dalam menghadapi hal-hal yang akan dihadapinya nanti, serta meminta kepada orang-orang yang beriman untuk bersiap siaga di perbatasan jika ada musuh-musuh yang datang. Selanjutnya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengantarkan orang-orang yang beriman untuk menuju keberuntungan. Dalam ayat ini dijelaskan ada 4 golongan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah orang yang bersabar. Kata sabar sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu sabaru yasbiru, yang artinya menahan diri. Atau bisa didefinisikan, sabar ialah menahan diri dari sesuatu yang jelas telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebenarnya cakupan sabar itu sangat luas. Bukan hanya menahan diri dari segala larangan yang telah Allah tentukan, tapi sabar juga bisa menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri saat kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menahan diri saat kita dihadapkan oleh situasi yang menurut kita itu sulit, menurut kita itu rumit, atau bahkan situasi yang menurut kita tidak akan pernah menghadapi situasi itu. Menurut riwayat, sabar bisa diibaratkan sebagai kepala dibandingkan dengan sifat-sifat lainnya. Ibaratkan sabar itu adalah kepala dan sifat-sifat yang lainnya adalah anggota tubuh. Bahkan dalam Al-Quran ada 90 ayat yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan salam kepada orang-orang yang bersabar. Salamun alaikum bima sabartum. Salam kepada orang-orang yang bersabar. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Lalu innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu selanjutnya, sabar itu memiliki 3 bentuk, memiliki 3 bagian. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Yang kedua ialah menguatkan kesabaran. Maksud menguatkan kesabaran atau meningkatkan kesabaran ialah ketika kita akan berproses hijrah, ketika kita telah melakukan sabar, ketika kita akan menaikkan tingkat kesabaran kita, pastinya kita akan menghadapi suatu cobaan, suatu ujian. Oleh karena itu, kita harus menguatkan kesabaran kita, harus meningkatkan kesabaran kita dengan cara saling menasihati sesama teman, sesama keluarga, agar kita tetap melanjutkan perjalanan hijrah kita.
Yang ketiga ialah waspada dan bersiap siagalah. Maksudnya Allah akan memasukkan orang-orang yang bersiap siaga dan selalu waspada kepada musuh-musuh. Maksudnya musuh-musuh negara kita, musuh-musuh agama kita. Nah, ketika kita waspada, ketika kita selalu siap siaga, insya Allah kita merupakan orang yang termasuk dalam 4 golongan yang disebutkan di Quran Surat Ali Imran ayat 200. Dan yang keempat, yang terakhir ialah bertakwa kepada Allah. Yakinkan diri kita bahwa Allah selalu memantau, bahwa Allah selalu tahu setiap gerak-gerik apapun yang kita lakukan. Oke, baik, kita simpulkan apa yang telah kita bahas tadi dari awal sampai akhir. Kita simpulkan bahwa salah satu orang yang beruntung di sisi Allah ialah orang yang bersabar, orang yang menguatkan kesabaran, orang yang menjaga perbatasan geografis, perbatasan agama, dan orang yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.